horor. Sekarang guys, tinggi, hitam, tingginya hampir segede pohon pinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Jerik Hunter akan menceritakan cerita horor atau bisa disebut sesi apa ini? Sesi cerita horor bersama tim Jerik Hunter. Sesi tanya jawab ya. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang pengalaman mistis atau horor. Mungkin dimulai dari bosan gimana? Oke, pesan punya pengalaman Pribadi horor. Sekarang guys, coba ceritakan. Intinya ini inti dari cerita yang bosan akan ceritakan itu Tentang apa? tentang apa dan makhluk apa? Harus ngedot aura-aura negatif biasanya. Aduh, Gimana itu negatifnya? aduh. Di sebelah kiri mungkin, di sebelah kiri bos. Nah, oke rekan-rekan semua tim Jerik Hunter, saya akan bercerita pengalaman horor saya pribadi. Jadi pada 2 tahun kemarin lah, awal tahun 2020, saya sedang berkreasi lah, atau bukan muncak, ya hampir kayak muncak lah, camping di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, saya muncak atau camping itu berangkat dari rumah berempat sama teman saya. Saya berangkat dari rumah pukul 4 sore dan sampai ke base camp itu pukul 9 malam. Saya berangkat 4 orang dengan memakai kendaraan sepeda motor, berdua. Saya nyampe jam 9. Nyampe jam 9 ke base camp, saya urus simaksi. Waktu ke base camp itu ada kendala atau gimana gitu? Nggak ada kendala, kita jalan aman, have fun gitu. Kita sebelum nyampe ke base camp kita ke minimarket dulu, belanja logistik buat bekal kita di sana. Nyampe di base camp kita urus simaksi atau daftar buat simaksi ke atas. Sudah ngurus simaksi, kita packing ulang, kita makan dulu, kita berdoa sebelum berangkat. Akhirnya kita udah berdoa, udah packing ulang, jam kurang lebih setengah 11 atau jam 11-an kita naik. Jam 11 malam ya. Udah ingin itu pertama saya nyobain camping atau muncak. Saya pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama. Saya berangkat malam jam 11. Itu 3 kawan saya itu pemula dan saya juga termasuk pemula. Bukannya kalau camping itu harus ada orang yang harus pengalaman satu orang bisa mandu mungkin pemandu atau navigator. Ya, navigator. Nah, kebetulan saya di situ cuman bermodal nekat dan gimana ya? Iyalah. Jadi sosokan tahu lah. Jadi cuman sosokan tahu ke gunung itu, cuman tahu nama tempat itu juga dapat dari Google. Saya berangkat muncak. Muncak atau ngecamp lah. Saya berangkat dari pos jam setengah 11 ke jam 11-an. Nah, saya berangkat dari pos 1 ke pos 2 aman. Pos 2 saya istirahat, saya ngerokok, saya ngopi lah, biasalah ngobrol. Nyampe ke pos 2 itu kalau nggak salah jam 12 setengah satuan. Satuan cuma 1 jam. Nyampe kita diam, berangkat lagi, cuman istirahat 15 menit, kita berangkat lagi. Sebelum berangkat di pos 2 teman saya izin buat buang air kecil. Jadi saya udah bilangin kalau buang air kecil ngomong dulu permisi atau izin dulu.
ke yang ada di situ penunggu ya. Emang saya- dari tempat campnya ke WC toilet jauh ya? bukan kita belum di tempat ngecamp, jadi di jalur itu saya suruh keluar jalur dikit lah, melipir. Oh gitu. Melipir. Nah saya dari situ nyuruh teman saya untuk isya lamun naik ngompol tong di dieu rada keluar jalur seeutik, saya ngomong gitu ke teman saya. Oh iya. Tuh kela tungguannya. Saya teh nungguin sama dua teman saya teh, dan teman saya satu lagi bong air kecil. Terus Nah, saya teh ya nggak terlalu jauh 500 meteran, saya nungguin. Akhirnya dia udah, kita berangkat lagi. Nah, udah kencing itu, udah buang air kecil itu, di situ mulai ada gangguan. Saya ngeliat sosok hitam, tinggi, hitam, tingginya hampir segede pohon pinus. Tinggi, gede, hitam. Saya di situ udah mulai rada. Saya ingin coba bilang ke teman saya takut teman saya ngedown atau ingin cepat-cepat pulang. Saya coba diam, tahan sendiri, jalan. Saya juga diri saya sendiri juga. Sebelumnya si sosok yang hitam itu dia gerak atau Diam doang? diam dekat pohon. Saya jalan sendiri, saya jalan gitu ya, beriringan. Jadi di depan tuh saya, kedua ada teman saya. Ya, jadi jalannya gini lah. Gitu. Saya jalan, sedang ada itu ya. Saya juga takut lah. Jalan, nah pas di pos 3 istirahat lagi. Nah, pas di pos 4 dia cerita, saya dapat cincin. Oh, cincin. Cincin. Kita nyampe ke pos ya, sampai ke area ngecamp gitu. Ada area ngecamp, kita pasang tenda, kita pasang ya, masak mie, kita istirahat. Nyampe teh jam 2:30 pas ada awal. Jam 4 saya tidur. Pas saya tidur, tahu nggak suara delman? Suara kuda. Iya. Udah delman. Pada delman kan ada suara sering, Ya. nah gitu. Saya jam 4 gitu itu. Saya kedengar orang, iya delman itu. Saya kebangun, saya mikirnya yang pemuncak yang lagi naik. Pemuncak lagi yang lagi naik, bawa gantungan apa di sleting ya. Saya mikir itu, saya keluar, sepi di situ, cuma ada 2 tenda saya doang. Saya mikir mungkin udah ke bawah atau enggak lagi ke atas. Saya tidur lagi, ngedengar suara itu lagi, cering. Saya keluar lagi, lihat lagi pakai senter, nggak ada. Kalau teman yang itu ngerasa juga nggak ada suara. Tidur. Udah tidur. Udah tidur. Oh iya. Saya tutupin lagi, saya coba ngebangunin teman saya. Ya ngomongin, bangun. Nah, terus Oh iya, ya naon? Bangun lah, karena tadi nggak ada yang itu suara delman, suara kenceringan. Rasain meureun kecapean eta mah. Dengikeun heula geura. Bangun dia 5 menit, tidur lagi. Nah, saya tidur 5 menit, kebangun kaget kan. Kaget karena? Kebangun, jadi di belakang kan saya tidur di atas keril. Iya. Ada yang nendang keril. Nendang keril. babi meren. Nggak ada. Kalau babi kan ada suaranya lah. Ini mah nggak ada. Oh iya, sebelum itu teh, jadi cincin yang nemu teman saya itu dipakai sama saya. Oh, dipakai sama bos. Dipakai sama saya. Cincinnya. Cincinnya teh Terus dipakai sama saya. Saya coba keluar, ngecek, nggak ada apa-apa. Jam 6 saya baru bisa tidur, udah kelihatan matahari, saya coba bisa tidur. Pas saya bangun jam 9:30, cincin itu udah nggak ada di tangan saya. Bisa hilang gitu ya? Bisa. Udah nggak ada di cincin saya. Saya nanya ke teman saya cari di tenda, nggak ada. Bisa aja mungkin sama temen di Iya, saya nanyain, ninggalin cincin tuh kan tadi pakai cenah puting teh cenah. Iya, coba di tenda nggak ada. Saya ketemu di belakang tenda saya. di belakang tenda.
di luar gitu. di atas batu. Atas batu. Kusi Amin, nah cincinnya di dia dipindahkan tuh. Entuh make ge saha nu make teuing teu apa, saya pakai lagi. Pas saya turun, ya udah jam 1 gitu kalau nggak salah, itu ada teman saya juga. Jam 1 saya packing, saya mau turun, saya ngeliat kakek-kakek percis berapa lah, nggak terlalu jauh lah dari tenda saya. Jadi tenda ini kan area camp, tak ada tebing gitu ke bawah. Di bawah teh ada pohon gitulah. Iya. Saya ngeliat di bawah. Kalau yang teman lain ngeliat juga kakek. Enggak teman, jadi teman saya teh udah pada jalan duluan, udah aja. Nah saya ngecek sampah kayak gitulah. Iya. Ini takut ada yang ketinggalan. Iya. Nah pas yang ngeliat ke bawah, kok ada kakek-kakek ngeliatin dengan ya tatapan kosong dengan. Saya masih ingat lah kakek-kakeknya juga. Kakek-kakeknya masih ingat. Wajah kakek-kakeknya jelas, ingat sampai sekarang. Oh, yang lain juga udah ngeliatin kakek. Jadi yang lain udah pada duluan nih kan. Jadi saya kela saya teh bisa tinggal masuk atuh periksaan. Nah, pas saya lagi periksain gini, saya ngeliat ke bawah, kok ada kakek-kakek ngeliatin gini ke atas. Saya juga diliatin. Nah, ada kakek-kakek di situ ya. Si kakek-kakek teh pergi ke pinggir. Mungkin ya orang warga di situlah. Bisa jadi. Ciri-ciri kakeknya kayak gimana? Jadi kakek pakai baju ya kotor lah gimana? Baju kotor. Kusam. Ya itu mau orang berarti. Saya mikir juga orang. Saya jalan deh. Pas mau sampai ke pos 2, ngelihat lagi perjalanan mau ke pos 2 teh ngelihat lagi kayak gitu. Jadi apanya sama polos? Jadi jalan teh ya sejalur gitu. Kasih ini rada tebing gitu ya. Tebing. Nah di situ pohon pinus. Tas kakek itu ada di belah kiri saya. Pohonan. Jadi kelihatan nanti dari ujung mata saya ngeliatin. Saya gak dalam hati. Kenapa ada kakek itu lagi ya? Terus Diamin. Saya udah coba ngelewatin. Ada lagi kakek itu ngikutin. Kenapa kata saya teh? Ini emang ada yang benar kata saya. Sama Boston emang nggak disamperin gitu kakek-kakeknya tuh? Enggak ada sih juga takutnya teh. Amit-amit bawa pisau bawa apa ya kan takut ya jaga-jaga. Jadi coba aja saya bacaan. Kenapa yang ngikutinnya? Saya mikirnya kenapa ada yang salah gitu ya, atau teman-teman saya ngelakuin apa gitu ya. Ada perasaan kita mah rasa baik-baik aja gitu ya. Nggak mikir malam kejadian apa saya tadi sudah. Pokoknya udah aja lah, pokoknya pengen cepet pulang, pengen cepet sampai, pengen cepet istirahat. Gitu kan. Nah pas sampai ke pos 2 kita istirahat. Dan saya lagi ya kan biasalah puncak mah suka rebahan. Istirahat. Pas saya mau ketiduran, percis bisa di telinga saya ada yang ngomong, kata geraman harimau. Jadi kayak kucing kan kalau marah gitu. Tapi kayak yang berdangin. Teman yang lain juga ngerasain juga nggak? Jadi pas saya lagi mau tidur, saya jauh kayak kebangun ya. Kebangun. Kenapa kan situ ada suara harimau gitu. Saya melihat ke belakang. berdenging. Ke belakang saya gubuk saung. Jadi saya tidur di kan saung ada tiangnya. Pas saya nyender ke situ tidur di atas karyo saya tidur situ. Teman saya udah jauh di atas saung itu. Saya bangun, ditanya kenaon, tadi nggak ada suara binatang. Mudah ngerasain atau mah kecapeannya, cenah. Jadi halusinasi lah disangka teman-teman saya. Halusinasi. Meren kecapean. Lanjut. Nah yang pas terakhir saya ngeliat kakek-kakek itu, kakek itu teh diapit jadi di pinggir teh ada harimau. Jadi mungkin bisa jadi peliharaannya. Yang satu mah putih, yang satu mah macan tutul. Yang saya Tapi lihat aneh juga kakek bisa melihara. Kalau logika aja di tempatnya gitu kayak apalagi area wisata kan. Pas udah itu teh, saya coba nanya ke teman saya, pelan-pelan ke teman saya yang dekat saya. Itu di belah kiri kayak aki-aki mau belah mana cenah.
itu mau nunjukin nggak berani, cuman ya saya teh kode pakai mata aja. Itu tuh berarti itu ninggal itu atau mau kecapean tunduhnya cenah penting kurang sare. Bener pasti. Tapi si kakeknya itu nggak nuturin, mau gitu yang nuturin, jadi mau itu yang nuturin. Teman-teman Gitu. pada nggak takut lihat harimau gitu? Saya doang yang ngeliat. Oh. Saya doang yang ngeliat. Pas saya mau nyampe ke base camp, sebelum base camp ada warung. Ya. Bukan jadi petani lah. Jadi yang ngurus area di situ. Saya lagi duduk nyamperin. Tadi di luhur, nya pakai bahasa Sunda gitu. Ya. Di luhur kenging benda naon cenah atau nya aya naon di luhur. Duh kada sih nya pokok kene kitu nya lupa kene. Duh kada satu kumaha apa emang ku naon. Emang wengi kitu teh naon kitu itu aman-aman wae. Jangan di situ baru keinget. Malam teh saya ngadengar delman sama ya itu Cincin yang dipakai. enggak ada yang nendang-nendang gitu deh kan. Kalau cincin nggak dibilangin ke. Enggak, saya belum bilang. Cincin masih dipakai. Masih dipakai. Masih dipakai. Jadi cincinnya teh cincin berbentuk batu kecil batunya teh. Kayak batu akik. Kayak batu aki Iya. kecil kusam. Saya pakai. Terus Nah, oh iya Pak, diceritain ya pengen tadi gini. Tadi terus ada ngelakuin hal yang ya janggal atau ketemu benda apa gitu yang ku diambil atau ngambil pohon apa atau ngelakuin apa. Pas saya ingat, oh iya Pak, teman saya nemu cincin ini tadi teh di pos 2 ya kebelah kiri dikit, keluar jalur dikit. Gimana lihat cincinnya? Oh ini yang tadi nuturi, yang itu nuturin teh pingin cincin ini mending ke yang terakhir ketemu sama kaki itu alangin aja ke arah situ, terus ngomong cenah, ya maaf saya mah nggak tahu ya pokoknya saya juga diantar sama bapak-bapak itu, diantar saya ke sana. Pokoknya bapak-bapak itu teh bawa rokok udang garam merah. Udang garam merah. Oh biasanya buat mereka yang ini ya mungkinnya nih gitu. Iya mungkin Minta maaf atau bisa untuk sama terima kopi kasih. Sama kopi hitam tapi nggak pakai gula. Jadi kopi hitam hunkul nih kan. Jadi diantar cok cenah minta maaf ya maaf kalau saya ada salah, kalau saya ada ini gini minta maaf dan minta maaf. Saya yang paling aneh mah rokok itu teh baru dibakar Dialungin. enggak dibakar disimpan. Disimpan. Jadi dibakar disimpan di atas kayu, terus ini rokoknya ini cincinnya di tengah Sama kopi. kopi hitam. pas saya minta maaf ya baru dibakar minta maaf udah setengahnya lagi, tinggal seperempatnya lagi. Ya. Kalau manusia ngerokok juga nggak secepat itu kan. Tadi situ saya mulai rada percaya, berarti makhluk halus teh emang ada. Makanya saya pesan ke kalian, ke penonton setia tim Jadi Hunter, kalau kemanapun kalian berada, apalagi ke hutan atau ke gunung, mending jaga bahasa, jaga tata krama, jaga sopan santun, karena kita kesana juga pasti ada penunggunya lah, dimanapun kalian berada pasti ada penunggunya. Kita kalau ke tempat yang ya kayak pegunungan gitu kita nggak tahu mitosnya apa di sana, jadi kita nggak boleh juga ada tuh gunung apa ya, kalau kita ngambil barang satu nggak boleh. Terus ada yang gunung kalau kita ngambil bunga yang nggak boleh dipetik itu Raffles ya. Edelweiss. Gunung Lawu ya. Pokoknya ya segitulah cerita saya. Maaf kalau kurang jelas, saya juga ada gimana ya ngomongnya masih belum bisa. Maaf kalau ada salah kata atau masih belajar ya. Masih belajar. Tapi kita nanti akan perbanyak lah cerita-cerita tentang horor kayak gini ya, mistis. Nanti kita ngundang juga orang penonton kita, bisa subscriber, teman, atau kalau saudara, penonton atau subscriber yang punya cerita horor yang ingin diceritakan, kalian boleh DM ke IG-nya Jadi Hunter, atau enggak kalian boleh
komen di bawah. komen di ini. Pasti dari tim kami selalu baca dan pasti akan postingan, selalu direspon Di- selama positif ya. Sekarang ya cukup sekian lah cerita dari saya. Tinggal Jordan ada punya cerita horor. Sedikit ada tuh sedikit. Oh ada, Boleh. ada cerita. Sebelum itu saya Ya. beruntung ini udah malam, saya ingin ya pulang perjalanan jauh. Pulang Pulang aja duluan ya, nggak apa-apa. Siap. Siap. Hati di jalan Semangat sudah ceritanya. kaki lagi jangan. Ya udah pokoknya Sekarang mah terabas. Oke, makasih ya teman-teman. Maaf kalau salah kata dari saya. jangan lupa di subscribe. Kalau kalian ingin ngikutin saya boleh. Jangan bos, kena muka saya terhalang. Oh iya. Kalian boleh follow IG saya Frans. Hey. Boleh follow IG saya Frans. Oke, mantap. Mantap. Ya, duluan ya. Ya. Jadi Gimana Dan? Ntar ini kita akan melakukan sesi kedua ya, cerita. Cuman di sesi ini sesi kedua ya, atau bisa dibilang ini part 2. Jangan lupa kalian subscribe dulu, di share, like, di share juga. Mudah-mudahan kalian senang mendengar cerita-cerita horor dari tim Jerit Hunter. ya. Mungkin ini kontennya mungkin akan berlanjut ya selama kurang lebih seterusnya kayaknya. Terus aja bakal terus berjalan. Ada konten kayak gini konten bahkan selama bercerita ada tentang cerita. mistis. Ya. Oke, sekarang orang mau nanya Dan, Ya, gimana sob? kan Bani pernah punya pengalaman horor. Ya, pengalaman mistis dulu. Pengalaman mistis. Pernah. Gimana tuh contoh? Coba ceritakan dari Dulu jadi begini pemirsa pada sekitar